Suatu hari, Bayu yang seorang manajer toko menghubungi temannya Ainun. Bayu hendak mendiskusikan masalah pada toko yang dia kelola. Halo Nun, Assalamualaikum. Apa kabar? Halo, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Kemarin katanya kamu ada masalah di tokomu. Itu ada apa? Nah, iya Nun, jadi gini, beberapa hari ini kan setelah toko yang aku kelola diresmikan, itu ada masalah Nun di lapangan. Jadi masalahnya itu Hmm. kayak gini. Mas, kalau mau cari kecap di sebelah mana ya? Oh iya Bu, jadi bisa Ibu tinggal lurus aja, terus nanti belok kanan. Setelah itu Ibu ketemu perempatan belok kanan lagi. Setelah itu Ibu ketemu perempatan belok kanan lagi ya Bu. Oh, makasih ya Mas ya. Mas, kalau minyak goreng di mana ya? Oh, kalau minyak goreng bisa, Bu. Ibu tinggal lurus aja, nanti belok kiri. Setelah itu nanti ketemu perempatan pertama, belok kiri lagi. Setelah itu ketemu pertigaan, belok kiri lagi. Setelah itu nanti ada pertigaan pertama, belok kiri lagi, Bu. Oh, oke. Makasih ya Mas. Mas, kalau mau cari ayam di sebelah mana sih? Oh, kalau bagian ayam, Ibu tinggal lurus aja. Nanti di situ perempatan kedua, belok kiri, Bu. Terus setelah itu nanti ada pertigaan, belok ke kanan. Setelah itu Ibu lurus sampai pojok, belok ke kiri. Terus nanti belok kanan lagi ya, Bu. Di situ udah tempatnya ayam sama daging. Oh, ya. Makasih ya Mas. Nah, jadi kejadiannya itu nggak sekali dua kali, Nun. Tapi banyak kejadian yang serupa, sehingga konsumen kita itu banyak yang kebingungan untuk mencari produk yang dia ingin beli, gitu. Oh gitu. Kemungkinan besar itu kesalahannya ada di pengelompokan produk tokomu, Bayu. Ya juga sih. Kemarin juga aku juga merasa ada yang salah dari penataan produk yang ada di toko. Tapi aku juga bingung metode apa yang harus aku pakai untuk menyelesaikan masalah ini, gitu. Ada dua solusi buat masalah kamu. Kamu bisa pakai metode analisis basic association a priori sama FP Code. Oh, gitu ya. Bisa jelasin ke aku nggak, Nun, untuk metode yang kamu jelasin sebelumnya itu? Bisa baik kamu lihat aja video penjelasan ini. Oh, oke, siap. Berikut adalah penjelasan tentang algoritma a priori dan FP Growth. Apa itu algoritma a priori? Algoritma a priori adalah algoritma yang dikemukakan oleh Agrawal dan Sringkat tahun 1994 yang digunakan untuk menemukan frekuensi item set pada aturan asosiasi Boolean dengan mencari himpunan item-item yang memenuhi minimum support. Lalu selanjutnya membangun aturan asosiasi dari item set yang memenuhi nilai minimum confidence dalam basis data. Sederhananya, algoritma a priori merupakan asosiasi yang digunakan untuk mencari pola hubungan antara satu atau lebih item dalam suatu dataset. Algoritma ini sering digunakan oleh sebuah swalayan yang memiliki market basket. Dengan adanya algoritma a priori ini, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen membeli item A dan B, punya kemungkinan 50% dia akan membeli item C. Pola ini sangat signifikan dengan adanya data transaksi selama ini. Berikut adalah step untuk menentukan algoritma a priori. Pertama menentukan minimum support. Yang kedua, iterasi pertama, yaitu dengan menghitung item-item dari support atau transaksi yang memuat seluruh item dengan men-scan database untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan, dari satu item set apakah didapatkan minimum support? Apabila telah memenuhi minimum support, satu item set tersebut akan menjadi pola frekuensi yang tinggi. Selanjutnya itu iterasi kedua. Untuk mendapatkan dua item set, harus dilakukan kombinasi dari K item set sebelumnya. Kemudian scan database lagi untuk hitung item-item yang memuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuensi tinggi dari kandidat. Tetapkan nilai K item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari K item set. Lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi K item set yang memenuhi minimum support. Selanjutnya contoh soal untuk algoritma a priori akan dijelaskan oleh teman saya Ainun Zainia. Berikut adalah contoh dari algoritma a priori. Ada
10 transaksi di sini. Dengan item masing-masing adalah roti, gula, teh, kopi, dan susu. Transaksi pertama adalah susu, teh, gula. Kedua, teh, gula, roti. 3, teh, gula. 4, susu, roti. 5, susu, gula, roti. 6, teh, gula. 7, gula, kopi, susu. 8, gula, kopi, susu. 9, susu, roti, kopi. Dan 10, gula, teh, kopi. Ini adalah format tabular data transaksi, di mana di dalam tabel ini menunjukkan jumlah dari masing-masing item dari semua transaksi. Dengan item proses iterasi pertama membentuk calon item set yang akan dikombinasikan dan melihat jumlah frekuensi kombinasi yang dibuat dan ditetapkan nilai confidence minimum adalah 60%. Kombinasi pertama, teh gula dengan jumlah 5, teh susu dengan jumlahnya 1, teh kopi jumlahnya 1, teh roti jumlahnya 1, gula susu jumlahnya 4, gula kopi jumlahnya 3, gula roti jumlahnya 2, susu kopi jumlahnya 3, susu roti jumlahnya 5, dan terakhir kopi roti jumlahnya 1. Dan ini adalah calon aturan asosiasi dua item set. Jika membeli gula, maka akan membeli teh dengan confidence 5/8. Bagaimana bisa 5/8? 5 itu dari transaksi dari semua transaksi yang terdapat gula dan tehnya. Dan 8 itu dari semua transaksi yang terdapat item gula. Lalu dikalikan 100% dan hasilnya adalah 62,5%. Aturan yang kedua, jika membeli gula, maka akan membeli kopi. Yang nilai konfidensinya adalah 3/8. Jika dikalikan 100%, maka 37,5%. Jika membeli kopi, maka akan membeli gula, di mana konfidensinya adalah 3/4%, dan jika dipresentasikan adalah 75%. Dan dari tabel sebelumnya diambil nilai confidence minimal 60% dan didapatkan 6 aturan yang memenuhi nilai confidence minimal tersebut. Proses iterasi berhenti ketika tidak ada lagi item set yang memenuhi, sehingga dapat dibentuk tabel aturan asosiatif seperti tabel di bawah ini. Ini adalah tabel aturan asosiasi final dengan jumlah 7 aturan. Jika membeli teh, maka akan membeli gula yang bernilai confidence 100%. Jika membeli gula, maka akan membeli teh dengan confidence 62,5%. Jika membeli kopi, maka akan membeli gula, confidence-nya 67%. Jika membeli susu, maka akan membeli gula dengan confidence 75%. Jika membeli kopi, maka akan membeli susu dengan confidence 75%. Jika membeli roti, maka akan membeli susu dengan confidence 75%. Jika membeli gula dan kopi, maka akan membeli susu dengan confidence 67%. Dan jika membeli kopi dan susu, maka akan membeli gula dengan confidence 67%.
Selanjutnya adalah penjelasan tentang algoritma FP-Growth. Algoritma FP-Growth merupakan pengembangan dari algoritma a priori. Algoritma ini adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul atau frequent item set dalam sebuah kumpulan data. Pada algoritma FP-Growth menggunakan konsep pembangunan tree yang biasa disebut dengan FP-tree. Dalam pencarian frequent item set bukan menggunakan generate candidate seperti yang dilakukan pada algoritma a priori. Dengan menggunakan konsep tersebut, algoritma FP-Growth menjadi lebih cepat daripada algoritma a priori, menurut Samuel tahun 2008. Sederhananya, algoritma FP-Growth merupakan pengembangan dari algoritma a priori, namun menggunakan konsep pembangunan tree yang disebut FP-tree. Nah, ini berikut adalah tahapan dalam algoritma FP-Growth. Pertama, step 1 yaitu tahap untuk pembangkitan conditional pattern base. Lalu yang kedua, tahap pembangkitan conditional FP-tree. Lalu yang ketiga, tahap pencarian frequent item set. Selanjutnya, contoh soal algoritma FP-Growth akan dijelaskan oleh teman saya, Bayu Ramadan. Nah, berikut adalah contoh dari soal algoritma FP-Growth. Di sini dapat dilihat di tabel sebelah kiri adalah data transaksi berjumlah 5 transaksi. Di sini ada beberapa item yang terdapat di transaksi ini, yaitu yang pertama untuk transaksi pertama ada EKMNOY, kemudian untuk yang T2 adalah DEKNO dan Y, dan seterusnya. Dan untuk soal ini ditentukan bahwa minimum supportnya berjumlah 3. Lalu untuk tabel di sebelah kanan, di situ ada jumlah item dengan jumlah frekuensi kemunculannya yang terdapat pada 5 transaksi itu. Jadi semisal di item A itu jumlah frekuensi kemunculannya ada 1, di mana item A hanya muncul di transaksi 3. Nah, kemudian contoh lagi yaitu di item C itu kemunculan frekuensinya hanya 2, sehingga item C itu hanya muncul di transaksi T4 dan T5, dan seterusnya. Nah, frequent set pattern ini dibangun berisi semua elemen yang frekuensinya lebih besar atau sama dengan minimum support yang telah ditentukan tadi. Nah, elemen-elemen ini disimpan dalam urutan frekuensi masing-masing setelah penyisipan item yang relevan. Nah, sehingga terbentuklah suatu set L di mana anggotanya adalah elemen-elemen yang memenuhi minimum support tadi. Jadi adalah K, E, M, O, dan Y, di mana item-item tersebut diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat ordered item list dengan mengeliminasi item yang tidak memenuhi minimum support sama dengan 3 dengan hasil tabel di bawah ini. Jadi yang pertama itu kan tabel transaksi yang T1 sampai T5 itu transaksi yang aslinya ada di kolom items. Nah, sedangkan karena ada minimum support 3, maka item yang tidak memenuhi minimum support akan dieliminasi, sehingga membentuk di ordered item set. Jadi semisal contoh di T1 itu, itemsnya ada E, K, M, N, O, dan Y. Nah, setelah diurutkan berdasarkan dari yang tertinggi hingga yang terkecil, dan kemudian dieliminasi item yang tidak memenuhi minimum support, maka ordered item set yang terbentuk dari transaksi T1 adalah K, E, M, O, dan Y, di mana huruf N itu hilang dari item setnya T1. Kemudian untuk yang T2 juga demikian, di mana diurutkan dari yang terbesar yaitu K, E, O, dan Y. Kemudian di transaksi T2 itu yang dihilangkan adalah D, dan selanjutnya adalah N. Jadi karena D dan N itu tidak memenuhi minimum support 3 atau kemunculan frekuensinya tidak mencapai 3. Oke, dilanjutkan lagi. Setelah terbentuk ordered item set itu, langkah selanjutnya adalah membuat FP-tree. Nah, itu sama seperti contoh itu, kita membuat FP-tree itu dengan memasukkan transaksi secara bertahap, satu persatu dimasukkan ke dalam tree-nya. Jadi, hasil FP-tree untuk T1 kan tadi ada item berupa K, E, M, O, dan Y. Itu dimasukkan ke tree berurutan mulai dari 0. Jadi mulai dari 0 kita masukkan K, terus dari K menuju E, dari E menuju M, dari M menuju O, dan dari O menuju Y. Nah, terbentuklah tree pada gambar di sebelah kiri. Nah, kemudian selanjutnya setelah
transaksi T1 berhasil dimasukin ke dalam tree, selanjutnya adalah menginput transaksi T2 ke dalam tree, di mana T2 itu terdiri dari item K, E, O, dan Y. Nah, jadi setelah itu dimasukkan secara berurutan dari mulai 0, kemudian masuk ke K, jadi K-nya bertambah 1 jadi 2, lalu bertambah lagi yang E-nya menjadi 2, nah kemudian kan langsung O. Nah, maka dari itu, dari simpang E ini, kita membuat sebuah cabang, karena tidak bisa melompat begitu saja ke O yang di bawahnya itu. Jadi, yang dari E itu dibuat cabang ke kanan, di mana O dan Y juga satu-satu. Sedangkan agar berhubungan itu, yang O ke O yang sebelah kiri ke O yang sebelah kanan, di gambar yang sebelah kanan, itu diberi berhubung berupa tanda titik. Nah, setelah itu, setelah langkah berikutnya adalah sama, yaitu menginput untuk transaksi T3, T4, dan T5 dengan langkah yang sama seperti input T1 dan T2 tadi, sehingga didapat hasil akhir tree sebagai berikut. Jadi di sini ada mulai dari 0, kemudian K-nya ada 5, lalu E-nya ada 4, M-nya juga ada 2, ini plus 1 di sebelah kanannya, kemudian O juga 3 di sebelah kiri dan kanan, Y-nya juga berjumlah 3 tapi terpencar seperti itu di dalam tree-nya. Nah, setelah terbentuk final tree, untuk setiap item itu akan dibentuk conditional pattern base, dihitung yang merupakan label jalur dari sebuah jalur yang mengarah ke simpul manapun dari item yang diberikan FP3. Nah, perhatikan bahwa item yang ada di dalam tabel di bawah ini disusun dalam urutan frekuensinya. Jadi, di sini ada tabel yang di sebelah kiri itu ada items dan conditional pattern base. Nah, conditional pattern base itu dibentuk dari, di sini kan ada item-item Y, O, M, E, dan K. Nah, dari Y itu sebelum menuju ke Y sebagai pusat titik akhir, itu sebelum dari 0 ke Y itu FP3-nya itu melewati sebagai berikut. Ada K, E, M, dan O itu satu kali, terus K, E, dan O satu kali, lalu K dan M satu kali. Kemudian sama seperti yang jalur yang O juga, O sebagai titik akhir, sebelum dari 0 ke O itu melewati K, E, dan M-nya 1, dan K, E-nya 2, dan seterusnya. Nah, setelah terbentuk conditional pattern base, maka dibuat conditional frequent pattern tree. Nah, ini dilakukan dengan mengambil kumpulan elemen yang umum di semua jalur dalam conditional pattern base dari item tersebut dan menghitung jumlah dukungan atau supportnya dengan menjumlahkan jumlah support dari semua jalur dalam conditional pattern base. Jadi, untuk tabel yang di sebelah kanan itu yang setelah terbentuk conditional frequent pattern tree-nya. Nah, di sini untuk itemnya, misal contohnya di baris Y, itu ada KEMO, KEO, dan KM. Nah, di mana yang memenuhi minimum pattern itu hanya huruf K, karena kemunculannya 3 kali. Jadi, di KMO, KEO, dan KM. Untuk yang E, M, dan O itu tidak bisa dimasukkan condition frequent pattern tree karena tidak memenuhi 3 itu tadi. 3 minimum supportnya kan 3, jadi tidak bisa memenuhi minimum support itu sehingga tidak bisa dimasukkan ke conditional frequent pattern tree. Begitu juga di baris yang O, itu juga ada KEM dan KE-nya 2, itu kan huruf K dan E kan muncul 3 kali. Jadi yang KE itu 2 dan KEM 1. Nah, itu bisa diambil KE itu muncul sebanyak 3 kali, sehingga bisa ditaruh K dan E itu di conditional frequent pattern tree sebanyak 3. Dan baris selanjutnya. Nah, dari conditional frequent pattern tree itu dibentuk frequent pattern rules-nya dengan memasukkan item dari condition frequent pattern tree yang disetel ke item yang sesuai yang diberikan dari tabel di bawah ini. Jadi kan untuk tabel di bawah ini kan udah ada item dan frequent pattern generated. Jadi di sebelumnya itu kan di tabel conditional frequent pattern tree yang baris Y itu kan hanya ada K sebanyak 3. Nah, itu langsung digabungkan dengan Y sehingga terbentuk K dan Y sebanyak 3. Kemudian untuk yang O juga sama, tapi sebelumnya kan itu conditional frequent pattern tree-nya kan yang terbentuk hanya K dan E. Itu bisa dipecah menjadi K, E, dan KE. Lalu kemudian setiap masing-masing itu dijodohkan dengan O. Dan nilainya juga sama seperti sebelumnya, yaitu 3. Dan untuk baris selanjutnya seperti itu.
Nah, untuk setiap baris, dua jenis aturan asosiasi ini dapat disimpulkan. Misalkan untuk baris pertama berisi elemen aturan K dan Y dan K dapat disimpulkan. Jadi sama aja antara K itu membeli Y membeli K juga sama. Untuk menentukan aturan yang lebih valid, confidence dari kedua aturan tersebut dihitung dan aturan dengan confidence lebih besar dari atau sama dengan nilai confidence minimum yang dipertahankan. Jadi sekian untuk contoh soal dari FP3. Sekarang akan dilanjutkan kesimpulan oleh Aini. Ya, baik. Kesimpulannya adalah algoritma a priori dan FP-Crowd dapat digunakan untuk memperoleh korelasi barang pembelian untuk lebih meningkatkan penjualan dan mempermudah konsumen dalam mencari barang yang diinginkan. Baik, sekian penjelasan tentang algoritma a priori dan FP-Crowd dari kami. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.